Mengapa kita menderita? Mengapa timbul ketegangan? Mengapa timbul stres? Karena kita mengikatkan diri kita pada pot itu. Ini ada pot besar, kita diikat di situ. Diikat oleh tali kemelekatan. Kan itu pot kita, Bante. Ya, tetapi tidak harus terikat toh. Mengapa dia stres begitu? Mengapa dia menderita begitu? Mengapa dia marah-marah 2-3 hari? Kalau hanya begini sekali, pembantunya ya menyesal, tahu kesalahannya. Lah kalau siang sore besok dibeginikan terus, benci dong pembantu itu pada kita. Dia bisa keluar dengan sakit hati meskipun dia sudah mengabdi bertahun-tahun. Kerugiannya tidak pembantu kita keluar dan dia membenci pada kita. Kebencian kita ini yang membakar kita. Timbul ketegangan, kemarahan. Kenapa begitu? Iya, potnya pecah sih, Bante. Kalau potnya nggak pecah ya dia tidak menderita. Jadi dia menderita begitu karena potnya pecah. Iya sih, potnya pecah. Nah kalau potnya tetangganya pecah kok nggak menderita? Tetangganya, pembantunya ngepel, perang, pecah. Oh, pecah itu potnya tetangga saya itu. Iya, maklumlah, tidak kekal di dunia ini. UPK tenang seimbang. Kalau pot saudara yang pecah, teman saudara, Bu, maklum Bu, dunia ini tidak kekal, semua pecah. Kamu yang tidak punya pot, kamu yang tidak punya pot ya bisa begitu. Ini mahal, ini berapa puluh juta. Pegawai itu gajinya seumur hidup, tidak bisa ini untuk menggantikan ini. Marah. Mengapa kalau potnya tetangganya, vasnya tetangganya pecah tidak menderita dia? Vasnya tetangganya pecah, dia tidak menderita, tidak jengkel, tidak marah, karena dia tidak terikat pada potnya tetangganya. Bukan potku. Ini potku, itu self-center. Boleh saya kasih buat contoh, boleh? Siapa? Heru. Maaf ya. Kalau tadi saya kasih roti itu pada Agus. Belum sempat dia makan jatuh. Pak Heru bilang, ya Anica. Tapi karena bukan rotiku, tapi begitu roti itu saya kasih ke Pak Heru, ada konsep masuk ke sana. Oh, ini berkah dari Bante Panya. Ini rotiku. Nanti kita bubar, belum sempat dimakan, jatuh. Aduh. Pada saat kita mulai terikat, penderitaan mulai. Tapi bukan berarti kita tidak boleh punya apa-apa. Silahkan punya rumah, menambah usaha, menambah mobil, suami, istri, anak-anak, silahkan. Ya, suami satu, istri satu, anak-anak. Itu tadi kalimatnya tidak dipotong. Silahkan punya, menambah rumah, menambah usaha, menambah mobil. Silahkan berkeluarga, punya suami, punya istri, tidak dilarang dalam agama Buddha. Punya anak-anak, tapi siap menerima perubahan. Belajar tidak melekat. Ya, kita punya keikatan pada mama, papa, anak-anak. Tapi belajar, suatu saat dia akan berubah, akan meninggal, akan sakit, akan sekolah, meninggalkan kita. Siap, mulai sekarang belajar untuk itu. Anda tidak akan menderita. Potnya perang, pecah Bu, pecah. Ya udahlah, mau apa? Gak bisa dilebur lagi, gak bisa ditambal. Lain waktu, kalau bersih-bersih hati-hati ya, yang sudah ya sudah. Bagus toh. Pot pecah, silahkan pecah. Mental saya jangan pecah. Bagus toh.
Rumah suatu ketika bisa rubuh, bisa terbakar, keluarga bisa meninggal mendadak. Kita mau apa? Kalau kita punya latihan, belajar tidak melekat, kita akan menghadapi itu dengan tenang, sebagaimana adanya. Kita tidak perlu menderita. Kita tidak harus menderita menghadapi perubahan, meskipun kita belum sotapana, belum arahat. Meskipun penderitaan bisa timbul lagi, kemelekatan bisa timbul lagi. Kalau kesadaran kita tidak kuat, tidak apa, kita latihan terus. Tidak sepenuhnya hidup ini penderitaan, tidak. Sang Buddhanya mengatakan, idangko panyabikawe dukang arya sacang saja. Para biku, saya beritahu ya, ada penderitaan di dunia ini. Sudah. Beliau tidak mengatakan semua bentuk hidup yang bagaimanapun penderitaan. Tidak ada kalimat itu. Di dunia ini ada penderitaan. Ya, titik. Bagaimana penderitaan itu muncul? Karena kita membuat kemelekatan. Kalau kita mempunyai kewaspadaan, mempunyai wisdom, berhati-hati, tidak mudah melekat, tidak akan menderita. Nanti kalau yang belakang-belakang minta pada Pak Herman, Pak Heru, itu tarnya dari Banyak untuk saya saja ya, kasih saja. Loh, Anda enggak mau berkah. Memberi itulah berkah sesungguhnya. Yang memberi itulah yang mendapatkan berkah, bukan yang minta. Kan cara berpikir kita kan begitu. Oh Buddha, Bodhisattva, berikan berkah, minta berkah. Kalau Anda bisa memberi, Anda akan mendapatkan berkah, bukan yang meminta. Agama Buddha tidak pernah mengajarkan kita meminta-minta. Tidak pernah. Ajaran awal agama Buddha apa? Memberilah, memberi. Tidak meminta. Buddha Gautama tidak mendesain umatnya menjadi para pengemis. Memberilah, memberi. Dan memberi tidak harus dengan uang. Memberi perhatian, memberi nasihat. Meta di dalam Karania Metta Sutta kan begitu tuh. Apa tuh cinta kasih itu? Baca Karania Metta Sutta. Sako ujuca suhujuca, jujur dan sungguh-sungguh jujur. Salah satu kriteria orang yang punya cinta kasih. Jadi kalau kita suka nyolong, korupsi, omong kosong, dia punya cinta kasih. Dia cinta pada dirinya sendiri, self-center. Itulah the Buddhist wisdom. Baik punya perusahaan, baik punya mobil, berumah tangga, silahkan manfaatkan maksimal sebelum itu semua menjadi rusak. Jasmani ini pun sebelum rusak, manfaatkan maksimal. Tapi pada waktunya rusak, pada waktunya lapuk, rapuh, siap menerima itu. Tidak hanya mengerti perubahan ya, tapi menerima perubahan. Intelektual kita cukup cerdas, mengerti perubahan, tapi mental kita kadang-kadang tidak cerdas menerima perubahan. Pada saat Anda sulit menerima perubahan karena terikat semakin erat, semakin menderita. Pada saat Anda siap melepas, siap menerima perubahan, Anda menjadi orang yang bahagia di dunia ini. Dan kebahagiaan itu tidak bisa diukur dari apa yang kelihatan di luar. Berapa rumahnya, berapa mobilnya, berapa propertisnya. Belum tentu mereka bahagia. Tapi bukan berarti itu haram dalam agama Buddha. Uang dan sebagainya bukan kotor, bukan haram. Itu netral, uang itu netral, rumah itu netral. Pabrik-pabrik yang kita punya itu netral. Gunakan itu maksimal. Berusaha untuk tidak terikat. Suatu saat terjadi kerusakan, kelapukan, kehancuran, silakan. Biar pot itu hancur, mentalku jangan hancur. Bu, potnya hancur, Bu. Hancur, udahlah. Biar aja. Loh, kenapa, Bu? Iya, emangnya gue pikirin.
Hancur ya hancur. Gue pikirin ya mental gue yang hancur kan. Ya, itulah sikap mental seorang Buddhis itu. Saya kira. Sama budaya. Ya. Nama saya Sulastri. Ya, Sulastri. Iya, dari Sinar Budi. Saya mengenai tadi topik ceramah ya, dibilang bahwa kita harus bisa melayani orang lain. Iya. Tapi kadang-kadang kita bisa melayani orang lain, akan semakin banyak orang yang tergantung sama kita. Iya. Akan semakin banyak orang yang meminta dan mengharapkan kita. Iya. Kadang-kadang dalam melaksanakan itu semua, kadang-kadang sampai kita melayani itu merasa yang itu bisa melebihi dari kemampuan kita. Kadang-kadang kita merasa tidak berdaya gitu. Iya, iya. Nah itu juga kalau tidak hati-hati bisa jengkel itu. Iya, bisa jengkel. Iya, betul. Jadi bagaimana menyikapinya gitu loh. Hal-hal tuh seperti itu. Baik, terima kasih Lastri. Ya, pesan saya satu, jangan mau digantung orang, jatuh ntar. Baik, pertanyaan kedua, namanya Pak? Nama budaya, nama saya Tahir. Ya. Tahir. Silakan. Konsep buat orang awam untuk menjalankan atasila. Terima kasih. Atasila ya, baik. Ya, terima kasih Bante. Ya. Sebetulnya dengan apa yang tadi Bante sampaikan gitu ya, dimana kita tuh untuk memberikan satu makna, kita juga lebih banyak memberi kepada orang lain gitu, ketimbang meminta, ya kan? Sekarang saya ambil dalam satu contoh kehidupan sehari-hari gitu ya, umumnya gitu, ada juga kita tuh sudah katakanlah memberi, kita memberikan yang terbaik buat orang lain, baik itu dalam hal pekerjaan ataupun di rumah tangga. Namun dalam kenyataannya gitu ya, kadang ada juga orang gitu ya, lingkungan kita tuh nggak mendukung gitu loh Bante. Katakanlah kita sudah melakukan pekerjaan yang terbaik yang kita bisa, namun ada juga orang yang katakanlah tidak suka dengan kita gitu loh. Dimana dia orang udah ini apa namanya tuh melakukan terbaik ya, kok kayaknya tuh mencari muka gitu loh dengan bos gitu ya, supaya apa katakanlah supaya naik promosi atau apa gitu ya. Sepertinya lingkungan itu malah tidak mendukung gitu Bante. Bagaimana Bante? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bante. Senada tadi pertanyaan dari saudari kita, senada dengan yang tertulis ya Bante. Mungkin saya bacakan supaya jangan kecewa. Saya kadang-kadang sering membantu mengantar dan menemani rekan-rekan di wihara, walaupun sampai larut malam. Ini sudah punya jiwa bodhisatwa ya. Tetapi selama saya merasa mampu, saya akan melakukannya dengan senang hati. Namun terkadang ada orang yang mengatakan, jangan terlalu sering. Kamu juga harus jaga badanmu sendiri. Pertanyaannya Bante, apakah yang saya lakukan itu salah? Karena saya berpikiran, kapan lagi saya dapat berkorban untuk orang lain kalau tidak sekarang? Ya. Silakan. 3 pertanyaan ini saling berkaitan sebetulnya. Maaf. Memberikan bantuan, memberikan pertolongan, berbuat baik kepada yang lain, pada orang lain, itu tentu sesuai dengan takaran kita tuh, sesuai dengan ukuran kita. Saya sebagai biku, saya mengerti ukuran diri saya dengan kesehatan saya, dengan masalah di tenggorokan saya, dengan kesehatan yang faktor yang lain. Saya tentu bisa memberikan pelayanan, memberikan ceramah, kemudian yang lain-lain sesuai dengan kemampuan saya. Kalau saya tidak wise, tidak bijak dengan kemampuan saya, kemudian timbul sakit, malahan sakit itu membuat masalah bagi orang lain. Jadi bukan berarti menolong itu harus di luar kemampuan. Kita menolong juga sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita merasa tidak mampu atau belum mampu atau tidak bisa melakukan hal yang seperti itu, kita tidak harus memaksakan diri. Bante ya tidur kalau malam, oh ya tidur saudara. Bante juga makan segala, ya makan.